Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Podcast Curhatlah Padaku. Nah, ini tentang obrolan atau diskusi ringan tentang pembelajaran baik dengan guru maupun dengan siswa. Untuk hari ini adalah tayang perdana. Kita akan mewawancarai seorang guru yang punya prestasi segudang. Assalamualaikum Pak Desi. Salam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sehat? Alhamdulillah. Pak Desi, ini saya ingin tahu nih, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Desi. Saya kan udah dapat kabar nih, Pak Desi kan dengan segudang kegiatan, jadi narasumber. Kemudian Pak Desi juga kan seorang guru bahasa Inggris Pak Desi ya? Iya betul. Iya. Ini mungkin saya ingin tahu dulu sedikit Pak Desi tentang kegiatan Pak Desi. Apa aja gitu Pak Desi? Baik Bu. Terima kasih atas undangan hari ini dari Ibu. Ini suatu kebanggaan bagi kami guru. Sudah ada podcast Curhatlah Padaku kepada kepala sekolah. Tentu ini menjadi tempat dan wadah bagi kami untuk menyampaikan kendala dan tantangan di pembelajaran kami. Perkenalkan Bapak Ibu semua, para penonton, saya Desi Putra SPD. Saya mengajar mapel bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kateman. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu kepala sekolah tadi, kegiatan yang sedang saya jalani saat ini, pertama itu masih tetap di program yang sama, yaitu sebagai guru mapel bahasa Inggris di kelas. Kemudian yang kedua, saya, Ibu dan guru-guru di SMA Negeri 1 Kateman itu sejak tahun 2021 itu sedang berada di program sekolah penggerak. Sampai saat ini Ibu, di bawah bimbingan Ibu sebagai kepala sekolah, kita masih berproses di dalam kegiatan program sekolah penggerak. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang juga saya lakukan saat ini atau yang saya hadapi saat ini, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Indragiri Hilir. Ini sedang berjalan baru 2 bulan dan alhamdulillah Bapak Ibu penonton, kami dari SMA Negeri 1 Kateman, kegiatan-kegiatan positif guru itu mendapat support dan dukungan yang positif dari kepala sekolah selaku pemimpin pembelajaran di sekolah. Kemudian support juga untuk dari guru-guru di SMA Negeri 1 Kateman. Kemudian yang keempat, kegiatan yang sedang juga dijalani yaitu saling berbagi praktik baik Ibu di beberapa forum, di forum-forum guru termasuk di komunitas belajar SMA Negeri 1 Kateman. Itu Ibu mungkin kegiatan yang sedang saya jalani. Oh iya. Oh ternyata memang betul pemirsa saya Pak Desi ini segudang kegiatan yang dilakukan. Nah tapi ada satu hal nih Pak Desi. Pak Desi kan guru bahasa Inggris nih. Betul. Iya. Guru bahasa Inggris, itu kan tidak semua siswa suka. Betul. Nah, jadi ini saya tertarik sekali nih Pak Desi. Kira-kira apa tantangan Pak Desi sebagai guru bahasa Inggris? Baik Ibu, tentu masing-masing guru mempunyai tantangan yang berbeda. Iya. Kenapa dibilang berbeda? Karena satu pembelajaran berbeda, mapel berbeda, kemudian walaupun di kelas yang sama. Iya. Seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris ini memang di mindset peserta didik kita memang selalu ada terlintas di pemikiran mereka itu sulit. Iya. Sulit. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi metode-metode yang kita lakukan selama ini ada yang kurang tepat. Iya. Apakah itu pemaksaan dalam pembelajaran sesuai keinginan kita, siswa speaking harus ini, kemudian readingnya harus bagus. Tetapi setelah
saya pribadi dan rekan-rekan dari guru mapel bahasa Inggris mengikuti seminar dan pelatihan-pelatihan dari fasilitator dan mentor-mentor hebat yang membagi ilmunya, ternyata ada beberapa trik yang bisa kita lakukan, ada beberapa cara pendekatan kepada peserta didik yang bisa kita lakukan, terutama bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa Ibu? Karena dari hal yang menyenangkan dulu, peserta didik nanti dia akan fokus. Kenapa? Mungkin tertarik betul sekali. Kenapa? Karena hatinya sudah terpaut dengan kita. Dia suka dan nyaman, kemudian dia sudah open mindset dengan kita, sehingga pembelajaran mereka menerima secara positif. Nah, kemudian yang baru yang saya lakukan semester ini, Ibu, itu pembelajaran yang berpihak kepada murid sepenuhnya. Artian berpihak itu bukan kita membela murid atau berpihak dalam negatif, tetapi kita melakukan pendekatan positif dengan melihat bakat dan minat peserta didik di kelas, sehingga kita tahu siswa ini dia pola pembelajarannya seperti apa. Kenapa? Karena siswa kita 35 atau 36 satu kelas, mereka pasti mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Betul sekali. Kemudian yang ketiga yang juga sedang kami lakukan ini, Bu, itu dengan ice breaking, dengan permainan, dengan permainan yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga anak-anak tidak suntuk, tidak bosan. Nanti apakah kita sepakati 30 menit sekali nanti ada ice breaking, atau nanti ada anak-anak kita minta untuk tampil, atau hanya bertepuk tangan sehingga mereka bergerak. Betul. Ini yang saya coba. Kemudian yang keempat, Ibu, karena kami ini sudah masuk di bab pertama sudah selesai, yang kami lakukan itu adalah merefleksi diri dari siswa. Jadi bukan hanya guru menilai siswa, tapi siswa juga menilai guru. Artinya kita merefleksi diri kita dari siswa. Saya buat Google Form, cuma saya pikir nggak usah pakai Google Form. Kenapa? Karena nanti kan anak-anak takut emailnya terbaca. Jadi saya ambil pakai kertas lembar tanpa nama. Tanpa nama. Kemudian saya nanya 2 pertanyaan yang saya tanyakan barusan di kelas. Yang pertama, bagaimana pembelajaran saya di kelas Ananda? Kita sebagai guru harus legowo menerima jawaban siswa. Apapun jawaban siswa kan harus kita terima. Karena kan untuk refleksi diri kita. Karena ada yang positif, ada yang bilang menyenangkan, ada sedikit tegang, ada yang bilang dingin, kan. Kemudian ada yang bilang, Pak masih sulit di sini, masih sulit di sini. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Ananda di kelas saya? Kemudian ada yang jawab senang, seru. Ada yang jawab, menarik karena menggunakan IT yang baru. Barusan ini kan pakai Jamboard, saya kenalkan juga ke siswa. Ternyata mereka antusias semua. Nah, itu yang saya lakukan di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kenapa refleksi itu saya lakukan untuk pribadi saya? Supaya nanti di bab kedua atau materi selanjutnya saya bisa melakukan perbaikan diri di dalam pembelajaran. Gitu, Bu. Jadi mungkin saya mungkin bisa nyimpulkan gini. Sebenarnya siswa itu bukan suka ke pelajarannya. Betul. Tapi ke gurunya dulu. Betul. Kalau siswa sudah tertarik dengan gurunya, sepertinya otomatis dia akan tertarik dengan pelajarannya. Jadi pada intinya guru dulu yang harus merubah diri supaya siswanya tertarik. Artinya kan kata pujangga betul, Bu. Buat jatuh cinta dulu, baru kasih beban. Gitu kan. Betul. Jadi Pak Desi mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu perbincangan kita. Nanti suatu saat kami misalnya perlu lagi informasi dari Pak Desi, kami undang lagi Pak Desi ya. Terima kasih.
Pak Desia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih telah mengundang saya hari ini. Mudah-mudahan podcast Curhatlah Padaku tetap berlanjut di program-program selanjutnya untuk sebagai wadah bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru dan Ibu guru ataupun pemirsa yang lain, hasil kami hari ini bincang dengan Pak Desi supaya siswa tertarik dengan pembelajaran. Bapak dan Ibu guru dulu harus memberikan sesuatu yang menarik, sehingga siswanya tertarik dengan gurunya. Nanti dengan demikian siswa pasti juga tertarik dengan pelajarannya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.